Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Andika. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana warung abnormal ini bisa memanfaatkan strategi pemasaran media sosial secara bertanggung jawab, khususnya untuk menarik generasi milenial tanpa mendorong konsumerisme yang tidak sehat atau gaya hidup yang tidak realistis. Nah, yang kita tahu bahwa warung abnormal ini itu sudah punya positioning yang kuat sebagai tempat nongkrong anak muda dengan konsep yang instagramable dan juga menu yang unik. Nah, tapi di sisi lain, sebagai brand yang aktif di media sosial, mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjalankan pemasaran yang etis. Nah, menurut saya salah satu cara yang bisa dilakukan oleh warung abnormal adalah dengan membuat konten yang realistis dan juga relate, bukan yang terlalu dibagus-bagusin. Misalnya, daripada kita selalu menampilkan gaya hidup mewah atau nongkrong terus-terusan, mereka bisa lebih menonjolkan momen kebersamaan yang sederhana seperti belajar bersama, kemudian kerja kelompok, atau sekedar quality time. Eh, Mungkin quality time dengan teman dan juga quality time dengan keluarga. Jadi itu pesan yang disampaikan bukan harus sering nongkrong biar keren, tapi lebih ke nongkrong itu bisa jadi bagian dari keseharian yang seimbang. Nah, selain itu mereka juga bisa menghindari konten yang mendorong konsumsi berlebihan. Misalnya tidak selalu mempromosikan beli banyak menu sekaligus, tapi lebih ke pengalaman menikmati makanan secukupnya. Nah, konten itu penting banget supaya tidak membentuk pola konsumsi yang tidak sehat, apalagi buat anak muda yang sekarang itu terpengaruh dengan tren. Nah, dari sisi tanggung jawab digital, warung abnormal ini juga harus transparan. Misalnya, kalau ada promo, diskon, atau kerjasama dengan influencer, mereka harus menjelaskan dengan jujur. Jangan sampai ada konten yang terkesan manipulatif atau misleading, karena itu bisa menurunkan kepercayaan konsumen. Nah, kalau saya menjadi bagian dari tim pemasaran digitalnya, ada beberapa strategi yang saya akan terapkan di warung abnormal ini. Yang pertama, saya akan jujur dan juga transparan dalam membuat konten. Semua informasi tentang produk, harga, atau promo harus saya jelaskan dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Jadi konsumen ini tidak merasa tertipu setelah datang. Nah, yang kedua, saya tidak membangun standar gaya hidup yang tidak realistis. Konten yang saya buat itu harus tetap membumi dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari target market. Karena kalau dibuat sempurna, justru itu bisa membuat orang merasa harus mengikuti standar yang sebenarnya itu tidak perlu. Nah, yang ketiga itu menghargai konsumen dalam interaksi online. Misalnya kalau ada komentar atau juga kritik, itu harus ditanggapi dengan sopan dan juga profesional, bukan defensif atau diabaikan. Nah, ini tuh penting juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, yang keempat, saya tidak memanfaatkan tekanan sosial atau FOMO secara berlebihan. Memang strategi seperti limited time offer itu harus efektif, tapi kalau dipakai terusan bisa mendorong perilaku konsumtif yang kurang sehat. Jadi harus tetap seimbang. Nah, yang kelima, saya akan mempromosikan nilai positif, misalnya konten yang mendukung produktivitas, kebersamaan, bahkan keseimbangan antara kerja dan juga istirahat. Jadi brand itu tidak hanya menjual produk, tapi membawa dampak positif ke audiensnya. Menurut saya dengan menerapkan strategi dan pedoman seperti ini, warung abnormal ini tetap bisa menarik generasi milenial tanpa harus mengorbankan etika. Bahkan justru bisa membangun citra brand yang lebih dipercaya dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, jadi intinya itu pemasaran yang baik itu bukan cuma soal menarik perhatian, tapi juga soal tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan ke konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.